Saudari-saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Christophorus Wahyu Triheriadi, SCY dari Jambi. Dan pada kesempatan katekese dari Rumah Dehonian ini, kita akan mulai masuki pemahaman atau pendalaman tentang sakramen baptis. Sakramen baptis biasa juga disebut sakramen pembaptisan atau sakramen permandian. Disebut demikian karena dalam tradisi orang yang menerima permandian atau pembaptisan itu dimasukkan ke dalam air seperti orang sedang dimandikan gitu. Ada macam-macam caranya, ada yang ditenggelamkan dalam air, ada yang waktu itu semacam dicurahi, atau yang kepalanya dicurahi air, ada yang dibenamkan ke dalam air. Jadi istilah permandian ini mengingatkan kita bahwa peristiwa itu sepertinya orang itu dimandikan gitu. Sesungguhnya ada bermacam-macam cara baptisan atau permandian pada zaman dulu. Akan tetapi Gereja Katolik dalam perkembangannya memutuskan untuk memakai tradisi yang mencurahkan air ke dahi orang yang dibaptis. Lalu sakramen pembaptisan ini juga dalam Gereja Katolik dipahami sebagai semacam gerbang. Gerbang itu kan ada di depan sebuah komplek. Orang yang bisa memasuki gerbang itu akhirnya bisa memiliki akses ke dalam bagian-bagian yang ada di komplek itu. Atau seperti sebuah pintu, ketika kita membuka pintu maka kita bisa mendapat akses untuk mendapatkan ruangan tertentu, mendapatkan kursi, mengambil sesuatu di dalam sana. Demikian juga dengan sakramen baptis. Sakramen baptis itu seperti pintu yang membawa kita bisa mengalami sakramen-sakramen yang lain. Maka kita tidak bisa menerima sakramen krisma, karesti, pernikahan, perminyakan suci kalau kita belum menerima sakramen baptis. Maka sakramen baptis adalah sakramen yang pertama yang bisa membuat kita untuk mengalami sakramen-sakramen yang lainnya. Sakramen baptis memiliki forma dan memiliki materia. Forma dari sakramen baptis sangat mudah sekali, yakni rumusan yang mengatakan aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sementara materianya adalah air yang sudah dikuduskan atau yang sudah diberkati. Biasanya air pembaptisan itu sudah diberkati ketika Vigili Paskah. Yang dapat menerimakan sakramen pembaptisan adalah para klerus, uskup, imam, diakon, situasi tertentu seperti bahaya kematian, kemudian saat keguguran. Pada saat-saat seperti ini, siapapun boleh diperkenankan untuk menerimakan sakramen pembaptisan. Asal dia melakukan sesuai dengan maksud gereja. Orang yang menerima sakramen baptisan adalah mereka yang belum pernah menerima sakramen pembaptisan dan syaratkan ia menerima Allah Tritunggal. Untuk calon baptis dewasa mengalami masa katekumenat, pendampingan, pembinaan iman selama waktu tertentu untuk mendalami misteri-misteri iman Kristiani. Apa yang terjadi ketika orang menerima sakramen pembaptisan? Yang jelas bahwa melalui sakramen pembaptisan, Allah dalam nama Kristus memberikan rahmat pengudusan, sehingga orang dibebaskan dari hal-hal tercela. Orang dibebaskan dari dosa asal serta semua dosa pribadi serta hukuman akibat dosa-dosa tersebut. Kan kalau orang berdosa hukumannya ada bermacam-macam. Hukuman yang paling berat adalah dia tidak bisa masuk ke rumah Bapa atau masuk surga. Tetapi untuk dosa-dosa kecil, orang mungkin dimasukkan ke dalam api penyucian. Dan orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal. Jadi dia bukan menjadi pribadi yang biasa lagi, tetapi melalui pembaptisan itu dia dimasukkan dalam komunitas Allah Tritunggal. Pembaptisan juga membuat si penerimanya ikut ambil bagian imamat Kristus, ikut dalam tugas-tugas Kristus. Jadi dia disatukan dengan hidup Kristus. Maka ketika dia bersatu dengan Kristus, dia juga melakukan apa yang menjadi tugas Kristus. Dan melalui pembaptisan ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, orang dimasukkan ke dalam persekutuan
dalam persaudaraan atau komunio orang-orang pengikut Kristus. Dan ingat, sakramen pembaptisan itu adalah sakramen yang bersifat abadi. Dia tidak perlu diberikan secara berulang-ulang. Dia ketika dimeteraikan sebagai anak-anak Allah atau anggota kerajaan surga, sebagai pewaris kerajaan Allah, dia tidak perlu dibaptis lagi, karena ada banyak kasus bahwa kelompok komunitas gerejawi tidak menerima pembaptisan yang dibuat oleh gereja Katolik, padahal pembaptisan gereja Katolik adalah pembaptisan yang sungguh-sungguh sah dan sesuai yang diharapkan oleh kitab suci. Orang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi ada beberapa komunitas-komunitas gerejawi yang mengatakan pembaptisan itu tidak sah, maka orang harus dibaptis lagi. Dengan demikian, pembaptisan yang terjadi sebelumnya diragukan, seolah-olah Roh Kudus tidak berkarya, seolah-olah Allah sendiri tidak mencurahkan rahmat pengudusan kepada orang itu. Nah, ini sebenarnya faham yang sebenarnya perlu dikritisi. Kalau alasannya adalah dengan mencurahkan air ke dahi itu caranya tidak alkitabiah, padahal dalam Alkitab sendiri ada beragam cara untuk membaptis. Dan orang yang sudah menerima satu kali pembaptisan ini, misalnya dia kemudian meninggalkan Kristus, misalnya dia meninggalkan komunitas gereja, ketika dia bertobat dan kembali lagi ke pangkuan gereja, dia tidak perlu dibaptis lagi. Yang diperlukan adalah sikap tobat, maka dia menerima sakramen tobat dan juga membaharui imannya. Demikian juga dengan orang-orang yang menerima pembaptisan yang sesuai dengan rumusan trinitaris dari komunitas-komunitas gerejawi lainnya. Misalnya dia hendak menjadi anggota dalam persekutuan gereja Katolik, dia tidak perlu dibaptis lagi, karena baptisan yang ia terima sebelumnya adalah pembaptisan yang sah. Ada beberapa macam baptisan. Yang pertama adalah baptisan bayi. Yang disebut baptisan bayi adalah baptisan itu diterima pada saat dia masih bayi. Biasanya orang tua yang bertanggung jawab terhadap pembaptisan itu. Yang kedua adalah baptisan dewasa. Jadi seseorang yang sudah dewasa menyatakan diri ingin menjadi pengikut Kristus dan bersatu dengan gereja Katolik, maka dia kemudian dia mengikuti masa katekumenat. Setelah masa itu selesai, dia dibaptis sebagai pribadi yang dewasa. Yang ketiga adalah baptisan rindu. Biasanya ini adalah katekumen atau mereka yang mengikuti masa katekumenat yang sudah mendalami iman Kristiani, belajar tahap demi tahap, mencoba mengenali Yesus, tetapi pada sebelum masa katekumenat itu selesai, ternyata dia meninggal. Maka kita bisa menyebutnya dia sudah menerima baptisan rindu. Yang keempat adalah baptisan darah. Apa yang dimaksud dengan baptisan darah? Bukan orang dibaptis dengan darah, biasanya orang dibaptis dengan air, ini dengan darah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan baptisan darah adalah seorang yang sungguh ingin menjadi seorang Katolik dan sungguh rindu untuk menjadi bagian gereja Katolik, ingin menjadi murid Kristus, namun ketika dia mau menjalani masa persiapan itu, masa katekumenat, tiba-tiba dia harus mempertahankan imannya, harus meninggal demi keyakinannya. Maka kita bisa menyebut orang ini menerima baptisan darah. Saudari-saudara, demikianlah sedikit katekese tentang sakramen baptis. Semoga ini membantu kita untuk mengerti, memahami apa itu sakramen baptis dan bagaimana kita memahami maksud dari sakramen baptis. Semoga katekese dari Rumah Dehon ini membantu Anda, dan jangan lupa ikuti terus katekese-katekese yang diberikan oleh kami dari Rumah Dehonian. Semakin mengerti, semakin kita terberkati.